Shalom saudara-saudara, Tuhan berkati kita semua. Bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh berkumpul untuk merenungkan sebagian firman Tuhan dalam kebaktian rumah tangga. Untuk itu mari kita berdoa setiap rumah tangga supaya dilawat oleh Roh Kudus. Kita bersaat teduh. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 178, bait yang pertama dan yang kedua. 178. Terpujilah Bapa, Yesus dan Roh Kudus sebagai Allah yang hebat, Allah yang kekal, Raja damai, penguasa alam semesta, Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tuhan, hari ini Tuhan, kami akan mengadakan ibadah kebaktian rumah tangga. Biarlah itu terjadi dalam kuasa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 169. 169. Yang mati
Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, minggu besok Tuhan kami akan melaksanakan perjamuan kudus. Kami akan berterima kasih atas semua pengorbanan Tuhan Yesus di Bukit Golgota. Kami akan berterima kasih ya Tuhan atas setiap penderitaan Tuhan, kematian Tuhan yang menebus dosa kami. Untuk itu Tuhan, siapkan anak-anak-Mu Tuhan lewat renungan ini, supaya mereka menjadi jemaat yang setia. Terima kasih Bapa, bersabdalah, siapkan hati pikiran roh anak-anak-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Demikian hamba-Mu, Kau mampukan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, kita buka Matius 26, kitab Injil Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-14 sampai 16. Saya bacakan. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku jika aku menyerahkan dia kepadamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Shalom. Saudara, luar biasa. Ya, di mana Yesus datang ke dunia ini dengan cinta. Di mana Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan semua orang tanpa kecuali. Misinya cuma satu, menyelamatkan dunia dari kematian kekal. Maka Yesus datang memberikan suatu pengajaran tentang cinta kasih. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mendemonstrasikan kuasa Bapanya, sehingga yang mati dibangkitkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang bisu berkata-kata, supaya mereka percaya bahwa Yesus datang dari Bapa. Sehingga Yesus sendiri pernah mengatakan, setidak-tidaknya engkau percaya akan perbuatan-perbuatan ini, tanda-tanda mujizat ini. Tetapi saudara-saudara, banyak orang degil. Tetapi di sisi lain, para ahli Taurat, orang Farisi, tokoh-tokoh agama justru cemburu kepada Yesus, karena Yesus mempunyai daya tarik yang luar biasa. Di mana Yesus ada, semua orang datang. Karena apa saudara? Karena Yesus adalah jawaban dari semua masalah. Sehingga saudara-saudara, walaupun ada orang yang sudah 12 tahun pendarahan, dia berjumpa dengan Yesus, dia cuma punya iman, asalku jamah saja jubahnya, pasti aku akan sembuh. Dan dia mengalami kesembuhan. Orang buta berteriak-teriak, "Yesus anak Daud, kasihani aku, Yesus anak Daud, kasihani aku." Dan akhirnya Yesus mengatakan, "Apa yang kau kehendaki? Supaya aku sembuh. Apakah engkau percaya?" "Aku percaya." Mereka sembuh, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus menginginkan semua orang datang kepada Bapa lewat dirinya. Nah, saudara, tetapi hal itu tidak menyenangkan para imam, ahli Taurat, dan secara umum orang Yahudi. Dan kesempatan ini diambil saudara oleh Yudas untuk mengkhianati Yesus, untuk menjual Yesus, untuk mencari keuntungan. Ini sangat menyedihkan sekali. Karena di mana ada pengkhianatan, di situ terjadi luka yang luar biasa. Tapi puji Tuhan, Yesus melepaskan lukanya di atas Bukit Golgota dengan mengatakan, "Bapa, ampuni mereka." Luar biasa. Sehingga Yesus tidak menjadi pribadi yang terluka, tetapi dia pribadi yang penyembuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa begitu teganya Yudas menjual Yesus, mengkhianati Yesus, menusuk dari belakang, menjual hanya dengan uang 30 uang perak, saudara. Saudara, karena dia belum mengenal Yesus secara benar. Karena dia mencari keuntungan, dia mementingkan dirinya sendiri. Dia ingin bahagia di setengah suatu penderitaan orang lain. Ini suatu pribadi yang tidak terpuji, saudara-saudara. Tetapi ada
kenyataannya seperti itu. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dan saat ini pun, maaf sebelumnya saya katakan bahwa akhirnya Yesus ditangkap, disesah, dicambuki ya, dihina, disuruh pikul salib, disalibkan sampai mati. Saudara-saudara, saat ini pun banyak orang Kristen yang mengkhianati Yesus. Dia mengenal Yesus, tetapi gak peduli dengan firman-Nya Tuhan Yesus. Dia katakan engkau anak Tuhan Yesus, iya, tapi dia tidak menggumuli firman Tuhan. Ya. Ada juga pelayan, waktu dikatakan dijanji untuk jadi pelayan yang setia, dia katakan, iya, dengan segenap hati aku akan jadi pelayan yang setia, dan seterusnya. Tetapi ternyata belum periodenya selesai sudah mundurkan diri. Itu tidak setia, saudara. Ya. Demikian juga ya, ada orang juga yang berjanji dalam setia pernikahannya, tetapi ternyata dia tidak setia. Bahkan mereka bercerai. Ya. Ini juga tidak setia. Dan ini menyakiti banyak hati, termasuk anak-anak, ya. Dan waktu di sini banyak anak-anak muda waktu di sini dikatakan dia berjanji untuk menjadi penopang pembangunan tubuh Kristus, aktif di gereja, ambil bagian dalam kegiatan gereja, dapat sharing firman Tuhan. Dia katakan, iya, aku akan setia. Tetapi habis ini hanya sedikit yang setia, yang lain pergi entah kemana. Nah, saudara-saudara, itu juga tergolong dalam suatu pengkhianatan, karena itu ingkar janji. Ya, ingkar janji. Kita tidak boleh, saudara. Ya. Nah, jadi orang yang mengkhianati, tidak setia adalah mereka yang hidup tanpa takut akan Tuhan. Oleh karena itu, tidak sedikit juga orang Kristen yang karena uang jabatan meninggalkan Tuhan, dan otomatis Tuhan juga akan meninggalkan dia. Saya akan bacakan dalam Lukas 9 ayat 26. Lukas 9 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Ya. Nah, jadi saudara, kalau kita setia, Yesus setia. Kalau kita tinggalkan Tuhan, Tuhan juga tinggalkan. Kalau kita malu mengakui Yesus, Yesus juga malu untuk mengakui kita. Ya. Padahal saudara, Yesus adalah pribadi yang sangat setia. Walaupun dia sampai mati, dia tetap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Bapanya. Yohanes 14 ayat 31 ya. Yohanes 14 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Jadi Yesus itu setia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Ya. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan Yesus itu setia, maka anak-anak Tuhan harus menjadi pribadi yang setia. Karena kita amini Yesus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Yesus. Baik saudara, itu terdapat dalam Yohanes 6 ayat 56, demikian firman Tuhan ya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi kita ini semua sudah mengikuti perjamuan kudus. Maka Yesus sudah di dalam kita, kita di dalam Yesus. Otomatis kita harusnya menjadi pribadi yang setia. Ya, setia dalam apa? Setia dalam mengiringi Yesus ya. Karena apa saudara? Ketidaksetiaan itu dianggap sebagai hal yang jahat. Ketidaksetiaan itu dipandang sebagai hal yang jahat dalam Matius 16 ayat yang keempat. Matius 16 ayat yang keempat ya. Demikian firman Tuhan.
Angkatan yang jahat ini dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan selain tanda Nabi Yunus. Ya. Jadi ketidaksetiaan itu dianggap oleh Tuhan itu jahat, saudara. Ya. Karena Yesus itu setia. Untuk itu saudara-saudara, ya, untuk mengikuti perjamuan kudus minggu depan, marilah kita setia menjaga kekudusan, setia menyembah Tuhan, setia hidup di dalam cinta kasih Tuhan, setia melayani, setia mengampuni seperti Yesus mengampuni. Kita setia di dalam doa, ya, setia dengan keluarga, setia dengan panggilan kita, saudara-saudara, ya, setia di dalam pelayanan kita, di dalam segala hal kita harus menjadi pribadi yang setia. Kekhususannya untuk perjamuan kudus kita harus tekan kedagingan kita dan setia untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, untuk hidup dalam cinta kasih, untuk hidup dalam kekudusan, memberkati musuh-musuh, mengampuni musuh, yang menyayangi banyak orang. Karena perjamuan kudus adalah suatu tanda juga, suatu perjamuan untuk umat yang kudus. Kudus itu tadi hidup dengan firman Tuhan, dibenarkan oleh firman Tuhan. Jadi saudara, mari lewat renungan ini jangan kecewakan Tuhan. Mari kita menjadi pribadi yang setia setiap hari kepada Tuhan, supaya Tuhan berbahagia melihat kita, dan hari Minggu besok kita boleh mengikuti perjamuan kudus secara bersama-sama. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama meresponi firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 170. Tunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus, siapkan hamba-Mu ini, para majelis jemaat GKO Kristus Raja, untuk menguduskan diri menjadi pribadi yang setia dalam membaca firman Tuhan, dalam berdoa, dalam melakukan firman Tuhan, dalam memberikan pengampunan dan berkat buat orang-orang yang jahat, ya Tuhan, di dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah, setia dalam pernikahan, setia di dalam memberikan perpuluhan, setia di dalam mencari Tuhan, setia dalam bermazmur, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik, setia untuk terus menjaga cinta kasih Tuhan, sehingga ya Tuhan kemanapun kami pergi kami membawa damai ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus, dan kami juga berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan lewat perjamuan kudus hari Minggu kami akan sungguh-sungguh dibangun oleh kuasa firman Tuhan setiap hari, dan jemaat-jemaat Tuhan yang sakit Engkau sembuhkan. Terima kasih Bapa, jemaat-jemaat yang sedang menggumuli kerinduan apapun juga Engkau berikan, baik itu pekerjaan, baik itu jodoh, baik itu anak ya Tuhan, Engkau berikan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Indonesia ini pulihkan dari pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Pulihkan dari krisis ekonomi, politik, sosial, budaya ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati Presiden Joko Widodo, Ma'ruf Amin, dan jajaran pemerintah dan keamanan. Dan jadikan Indonesia milik Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Tuhan, hari ini yang melayani, baik itu organis, song leader, kameramen, pendoa, para majelis, semua Engkau berkati.
Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Jemaat-jemaat yang di rumah juga Engkau sayangi mereka, supaya mereka sehat, supaya mereka kuat dalam iman, supaya mereka rukun dalam rumah tangga, supaya mereka hidup bersama dengan Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan, rekan-rekan kami yang sakit, baik itu Pak Welman Siaan, Pak Simatupang, Pak Siman Juntak, Wahyu, Ezra, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Ibu Elis Butar-Butar, Engkau sembuhkan. Terima kasih. Pos pelayanan di Bali, Engkau berkati. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus, supaya mereka bertumbuh kuat menjadi anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang tidak sempurna, yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita persiapkan persembahan kita sebagai ucapan syukur. Karena Tuhan baik, kita selalu diberkati. Mari kita berikan respon yang baik kepada Tuhan dengan diiringi Kidung Jemaat 346. Ya, 364. Berserah kepada Yesus, roh dan jiwaku, ku kasihiku, percayaku, ikuti Dia terus. Aku kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih. Anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan, berkati, kuduskan persembahan mereka. Biar mereka boleh bawa ke rumah Tuhan. Mereka boleh memberikan persembahan dengan ucapan syukur. Terpuji Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Dan kembalikan kepada mereka berlipat-lipat kali ganda. Berkati usaha mereka, kerja mereka. Dan juga apapun yang mereka lakukan, Kau buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Abraham, Ishak dan Israel tercurah buat mereka di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kita akhiri ibadah ini dengan kita bernyanyi bagi Tuhan dari Kidung Jemaat 446. Setialah, sokong
Berdoa saudara. Bapa, tidak ada yang lain yang kami minta daripadamu. Berikan kami roh setia, roh taat dan tunduk pada firman-Mu. Terima kasih. Biar Roh Kudus-Mu berkuasa atas seluruh kehidupan kami, dan kami hidup sesuai dengan apa yang Kau mau. Dan Tuhan, anak-anak-Mu akan mengakhirinya. Pertemuan ini berkati mereka semua. Kasih karunia dari Bapa, dari Tuhan Yesus, dan dari Roh Kudus menyertai hidupmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Saat malam Tuhan berkati kita semua. Jadilah pribadi yang setia. Tuhan berkati.